Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana COVID-19 dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi ke sesama teman atau masyarakat. Dan yang terakhir, jangan luput dari doa. Sebelum kita mulai belajar pada kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kali ini yang akan kita bicarakan pada bab 2 kita dapat pahami secara seksama. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pada bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, mudah-mudahan pada bab 1 yang terdahulu kalian dapat memahami secara seksama, nggak usah terburu-buru, latihan-latihannya dikerjakan. Sekarang kita memasuki bab 2. Memang terutama pelajaran IPA pada kali ini materi yang saya sampaikan banyak barangkali penjelasannya yang kurang memuaskan. Sebelumnya terlebih dahulu Pak Haji mohon dibukakan pintu maaf. Ya, kita mulai anak-anakku sekalian. Sebelum kita masuk kepada bab klasifikasi makhluk hidup, terlebih dahulu kita harus tahu betul apa sih maksud dan pembelajaran pada kali ini. Jadi untuk kalian pada bab ini, kalian diminta untuk mampu membedakan antara benda yang tak hidup dan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dengan tepat melalui kegiatan yang didiskusikan dan pengamatan melalui gambar. Yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan benda dan makhluk hidup dengan tepat melalui kegiatan diskusi dan pengamatan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, kalian mampu menyajikan hasil pengklasifikasian, pengklasifikasian benda di lingkungan sekitar dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi. Yang keempat, yaitu kalian mampu membuat kunci di kolom makhluk hidup dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan dan praktikum. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, mudah-mudahan dengan tujuannya yang kita sudah sama-sama kita ingin tempuh dalam perjalanannya, nanti masuk materi kita akan dapat memahaminya lebih mudah. Ya, kita simak, ada gambar di sebelah, yaitu sebuah kendaraan roda 4 ini sedang membuang gas, ya, membuang asap
dari kendaraannya. Nah, kendaraan bermotor dapat bergerak karena ada proses pembakaran di bagian mesin. Nah, pembakaran tersebut ini menghasilkan gas buang yang dikeluarkan melalui knalpot. Nah, proses tersebut ini membuktikan bahwa kendaraan bermotor mampu mengeluarkan zat sisa. Hal serupa juga terjadi pada manusia yang mampu mengeluarkan zat sisa berupa urens atau air pipis, urin ya. Kemampuan mengeluarkan zat sisa merupakan salah satu ciri kehidupan. Apakah kendaraan bermotor dan manusia dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Apa perbedaan di antara keduanya? Nah, mari kita simak sama-sama materi kali ini. Nanti kita akan dapat menjawabnya. Yuk kita mulai selanjutnya. Jadi berdasarkan ilustrasi persepsi yang tadi kita atau kamu telah mengetahui ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Yang jelas pasti kita adalah manusia makhluk hidup, sedangkan kendaraan tadi adalah makhluk tidak hidup. Nah, untuk mengetahui perbedaan ini, tadi udah barusan saya sampaikan. Nah, ini kita lihat ciri-ciri benda di sekitar kita di pada bagian A. Selain dapat bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan memerlukan sumber energi adalah ciri kehidupan lain yang dimiliki oleh benda tak hidup. Kita sebagian benda yang tak hidup memang memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup, namun benda tak hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan tidak dapat dikelompokkan sebagai, tolong diingat, sebagai makhluk hidup. Nah, sebelum kita mempelajari ciri-ciri benda yang ada di sekitar, mari kalian saya ajak untuk mengetahui perbedaan antara benda tak hidup dengan hidup. Untuk mengetahuinya, memang kita harus mengidentifikasi, mengenali. Jadi ada tugas itu di bawah, ada binatang yang loreng-loreng ya. Ini makhluk hidup ya. Dan benda tak hidup yaitu ada sebuah mobil balap yang pada gambar B. Ini kedua-duanya istilahnya kalau kita amati larinya sama-sama, kecepatannya sama-sama tinggi atau kencang. Nah, berdasarkan ilustrasi ya, di atas kita disuruh mencari tadi informasinya ya. Jadi sesuai berdasarkan ilustrasi tadi atau kegiatan tadi, kita telah mengetahui perbedaan ciri antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, makhluk hidup meliputi bergerak, berkembang biak, berproduksi. Tolong diingat tuh ya, di garis bawah ini. Tumbuh dan hidup. Ini, tumbuh dan hidup. Sekali lagi, tumbuh dan hidup. Jadi ciri-ciri kehidupan tersebut meliputi bergerak, berkembang, berproduksi, tumbuh dan berkembang, bernapas, respirasi, memerlukan sumber energi atau nutrisi, beradaptasi, peka terhadap rangsang, iritabilitas, dan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, serta memiliki bahan genetik. Namun, ternyata dikatakan sebagai makhluk hidup. Kita lihat pada tabel 21 berikut untuk mengetahui contoh perbedaan ciri-ciri kehidupan yang dimiliki. Tolong ya kalian simak, itu agak kecil-kecil memang ciri-ciri kehidupan pada makhluk hidup dan benda tidak hidup. Dari kita mulai nama benda, nomor nama benda, bergerak, berproduksi, tumbuh dan berkembang. Nah, ciri-cirinya bernapas ya, membutuhkan sumber energi, beradaptasi, iritabilitas, jadi mengeluarkan zat sisa, memiliki materi genetik. Nah, ini
Kita lihat di situ ada kelinci, ayam, semua dan lain sebagainya sampai 10. Nah, dari tabel ini atau tabel 21 tersebut kita dapat mengetahui bahwa benda-benda yang ada di lingkungan sekitar memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda lain sehingga dapat dikelompokkan menjadi makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, ukuran, keadaan, permukaan bahan penyusun, dan warna. Di perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan benda. Nah, untuk mengetahui pengklasifikasian benda-benda di lingkungan sekitar, kita lihat ciri-ciri pada di bawah. Jadi kita lagi-lagi melakukan sesuatu atau tugas yang diberikan mengklasifikasikan benda-benda di lingkungan sekitar kita. Atau kalau karena kalian tidak ada di sekolah masih, sekali lagi kita berdoa biar kita ada di sekolah secepat mungkin sehingga virusnya sudah lari, kita dapat bertatap muka di sekolah. Jadi kalian cari di lingkungan atau rumah kalian, kalau memang nanti ada ya, memang banyak sekali nih kekurangannya untuk pelajaran IPA. Jadi kita cari ya, ini untuk kita klasifikasikan, kita kelompokkan benda-benda di lingkungan kita, mana yang hidup dan mana yang tidak hidup. Nah, berdasarkan tadi yang saya sampaikan, coba kalian coba dulu ya. Jadi kalian telah mengetahui pengklasifikasian benda-benda di lingkungan sekitar. Selain pengklasifikasian tersebut, benda-benda yang nggak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Nah, benda tak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contoh yang tak hidup ya, tanah ya, ingat tanah, batu, pasir, dan logam. Sementara itu, benda tak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contoh, meja, kursi, mobil, dan robot. Nah, itu ya. Sekali lagi, pertemuan kita nanti akan kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Sebelum kita melakukan materi bahasan pada selanjutnya, ada uji kompetensi 1 di bagian bawah yang di halaman 29 tadi. Ini tolong kalian coba sekali lagi buku jawabannya langsung di buku kalian menggunakan pensil terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ada uji kompetensi 1, kalian jawab. Itu soalnya ada semuanya 10 ya. Terus kerjakan soal-soal berikutnya ada 5, tolong kalian kerjakan. Nanti akan kita lanjutkan kepada bagian B, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sekali lagi kita harus berani mencoba. Memang sekali lagi kita belum bisa bertatap muka, barangkali banyak kekurangannya untuk penyampaian materi IPA pada kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena hal ini biasanya kalau di sekolah saya keluar kelas mencari mana benda mati, mana benda yang hidup, kita kelompokkan, kita susun berdasarkan abjad. Sekali lagi, kalian coba, selamat mencoba di rumah, di lingkungan kalian tinggal. Nah, insya Allah tidak mengurangi keberkahan daripada ilmu IPA terpadu ini. Sekian, selamat mencoba, selamat mengerjakan uji kompetensi, selamat menelaah kembali apa yang telah saya sampaikan. Sekali lagi, permohonan maaf saya untuk materi IPA memang masih banyak kekurangan di sana-sini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.